membangun budaya di dalam tim ya, di dalam grup Anda. Budaya ini berbeda dengan yang Atomi punya budaya yang 3 budaya ya, budaya tumbuh bersama, budaya berbagi dan seterusnya ya. Tapi budaya ini yang saya maksud adalah budaya di dalam grup Anda sendiri. Ya, kita di Atomi ini sedang membangun tim ya, suatu teamwork. Nah, saya jelaskan dulu kalau Anda Google apa arti itu budaya, seperti ini ya. Budaya inilah yang menciptakan pengalaman sehari-hari di sebuah organisasi, dan ketika sebuah organisasi memiliki budaya yang baik, maka semua orang akan terlibat, berkomitmen, dan bersemangat untuk bekerja bersama. Ya, seperti roda tersebut ya. Ini nggak akan bisa bekerja seperti layaknya suatu sistem secara menyeluruh kalau roda ini tidak tersambung. Ya. Dan semua daripada tim member ini memegang roda masing-masing. Kalau ini roda bisa menyatu, baru bisa bekerja sistem ini. Dan ini baru bisa dicapai pada saat sudah ada yang namanya budaya. Ya, artinya Anda sedang menciptakan pengalaman sehari-hari di tim Anda. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya budaya yang baik di tim Anda, semua orang pasti akan nunggu. Nggak ada yang mau terlibat dengan organisasi Anda. Ya. Dan mereka tidak akan punya komitmen, apalagi semangat. Ya, buat apa saya kerjain? Ya. Jadi budaya ini penting sekali. Ya, nanti saya akan jelaskan ada 5 budaya yang Anda bisa terapkan di tim Anda. Satu persatu saya akan jelaskan ya. Nah, yang pertama adalah budaya Zoom. Zoom ini sudah mulai terkenal sejak COVID ya, tahun 20, di mana kita sudah nggak bisa ketemu tatapan muka secara offline, seminar pun ditiadakan, jadi semua harus lewat online, dan saya nggak pernah dengar ketemu orang yang nggak tahu Zoom. Bapak Ibu boleh cek ke teman Anda pernah pakai Zoom nggak? Ya, semua pasti pernah. Sampai anak-anak kita aja ya, sekolah udah pakai Zoom. Nah, Zoom ini dibagi-bagi Bapak Ibu ya. Zoom-nya ada yang tentang produk, pembahasan tentang produk, dan juga ada Zoom tentang testimoni produk ya, dan juga ada tentang penjelasan bisnis. Nah, Zoom ini Anda harus lakukan secara rutin, konsisten ya, di mana bila kalau tidak ada Zoom sepertinya ada yang missing, ada yang kurang di minggu tersebut. Betul nggak Bapak Ibu? Misalkan saya nggak bikin Zoom produk deh, ya dalam minggu tersebut, Anda pasti nanya, Pak Mike, kok nggak ada Zoom? Nah, atau tentang bisnis, Pak Mike, kok nggak ada tentang bisnis Zoom-nya malam ini? Padahal sebetulnya Anda sudah terbiasa, ya, karena saya sudah lakukan ini sudah bertahun-tahun, sudah menjadi budaya di dalam tim saya. Jadi waktu Anda berasa tidak ada Zoom di minggu tersebut atau hari tersebut, sepertinya hidup Anda tidak sempurna. Ngerti ya? Itu berarti Anda sudah masuk budaya tim saya. Yang mana Anda harus ciptakan budaya tersebut ke dalam tim Anda. Ngerti ya? Kalau Anda belum bisa ciptakan, Anda harus terus bekerja keras menciptakan budaya ini ke dalam tim Anda. Sampai tim Anda berasa, kalau saya tidak ikut Zoom malam hari ini, ada yang kurang. Hidup saya nggak sempurna. Itu namanya budaya sudah terbentuk di dalam organisasi atau tim Anda. Budaya yang kedua adalah budaya seminar. Ya. Besok ya. Iya, besok Jumat ya. Desember 8, 9 ada Success Academy kan di Jakarta. Nah, gimana kalau Anda nggak ikut setiap bulan? Kalau Anda masih berasa fine-fine aja, nggak masalah, berarti budaya belum terbentuk di dalam diri Anda. Ya. Tapi kalau Anda sudah rutin setiap bulan sekali ikut Success Academy, kayaknya kalau ada yang nggak ikut bulan tersebut, ada yang hilang dalam hidup Anda, ya, atau hidup Anda nggak sempurna, berarti budaya seminar sudah terbentuk di dalam diri Anda. Atau seperti one day seminar setiap hari Kamis di Jakarta. Ya, kalau Anda sepertinya nggak ikut hari Kamis tersebut, ada yang missing, berarti budaya sudah terbentuk di diri Anda. Ya, saya nggak pernah yang namanya miss seminar, Bapak Ibu.
kecuali kalau sakit keras, ya. Tapi kalau saya punya pilihan antara hadir seminar atau nonton Netflix di rumah, atau jalan-jalan sama keluarga, saya pilih seminar. Ya, saya utamakan seminar dulu. Bukan artinya keluarga saya tidak prioritaskan. Kalau saya sudah sukses, keluarga saya mau prioritaskan 24 jam sehari, saya bisa. Tapi sebelum saya sukses, jangan pernah prioritaskan hal yang lain kecuali Tuhan di atas seminar. Paham ya? Seminar Anda harus buat budaya di dalam tim Anda. Supaya tim Anda melihat bahwa leader saya tidak pernah bolos seminar. Leader saya selalu konsisten hadir dalam Zoom. Leader saya tidak pernah ada alasan tidak hadir. Nah, Anda harus ciptakan budaya tersebut, ya. Maka kalau Anda hadir, member Anda nggak hadir, mereka rasanya minder gitu ya. Saya bilang saya mau sukses, tapi kok saya males ya. Pantas saja saya nggak sukses, ya. Karena dia mencerminkan upline leadernya atau sponsornya yang rutin mengikuti budaya Zoom dan seminar tersebut. Sudah pasti member Anda juga minder, malu gitu ya. Ah, saya nggak bisa seperti Pak Mike lah. Ya, malu. Ya makanya Anda nggak sukses. Lumrah kan? Kalau Anda ikuti jalannya upline leader Anda yang selalu rutin ya dalam budaya Zoom dan seminar, Anda tinggal jiplak, pasti Anda sukses. Itu doang kunci di Atomi, nggak ada rahasia Bapak Ibu ya. Anda berpikir yang bisa jadi Imperial Master ada rahasia? Nggak ada Bapak Ibu. Semua hanya masuk ke dalam budaya yang saya jelaskan ini. Lalu mereka menduplikasi budaya ini ke dalam tim mereka. Beres. Sampai jadi Imperial Master. Jadi nggak ada istilah, saya nggak bisa jadi Imperial Master. Kecuali Anda otaknya memang ada masalah gitu ya. Keterbelakangan ataupun Anda nggak bisa belajar. Tapi kalau Anda paham apa yang saya bicarakan ini, Anda bisa jadi Imperial Master. Nggak ada alasan saya nggak mampu. Saya dilahirkan dengan talenta berbeda. Nggak ada Bapak Ibu. Semua kita punya hal yang sama. Ya, nggak ada orang yang lebih pintar, orang lebih bodoh, nggak ada. Selama Anda masih bisa, yang tadi saya bilang, otak Anda bukan keterbelakang, ya, bukan keterbelakangan. Kalau Anda masih paham apa yang saya bicarakan, Anda dan saya punya talenta yang sama. Nggak ada bedanya. Orang tua bisa jadi Imperial Master. Umur 81 bisa jadi Crown Master. Ya, apa mereka orang pintar? Imperial Master orang miskin, itu bisa jadi Imperial Master. Bekas supir, ya, bekas pekerja bangunan, bisa jadi Imperial Master loh, nggak punya duit loh. Nggak ada bedanya Bapak Ibu. Yang beda adalah mereka mau ikut budaya hal tersebut. Kalau mereka nggak buat budaya dalam tim dia nggak akan jadi Imperial. Nah, sekarang pertanyaan kembali kepada Anda. Anda mau nggak masuk dalam budaya ini? Lalu Anda mau nggak buat budaya ini ke dalam tim Anda? Ya, sampai tim Anda kalau tidak hadir seminar, tidak hadir Zoom, sepertinya ada yang kurang dalam hidup mereka. Budaya yang ketiga adalah budaya home party. Ya. Zoom, seminar, ini kita bicara tentang pembelajaran untuk diri sendiri. Ya, tentunya Anda perlu sekolah kan kalau mau jadi seorang insinyur, seorang dokter, Anda perlu sekolah. Tapi setelah sekolah 7 tahun, 12 tahun, Anda praktek kan? Anda buka sendiri, ya, Anda buka license sendiri. Anda bisa kerja sama orang, Anda praktek apa yang Anda sudah pelajari. Nah, di Atomi juga sama. Budaya yang 1 dan 2 ini tentang pembelajaran diri sendiri sebelum terjun ke lapangan. Yang nomor 3 adalah Anda sedang melakukan action di lapangan. Budaya home party, ya. Home party ini bisa dengan grup home party atau bisa dengan one on one home party, artinya ada teman datang ke rumah Anda bisa buatkan mini home party, atau Anda bisa table talk dengan partner-partner Anda atau leader-leader Anda ya di cafe, di rumah Anda, terserah. Itu juga home party. Ya. Kegiatan home party ini adalah kegiatan di mana Anda mempraktekkan apa yang sudah ada Anda pelajari lewat Zoom dan seminar. Kalau Anda tidak pernah ikut home party,
itu sama seperti dokter yang cuman kuliah, tapi nggak pernah praktek. Kuliah terus sampai ubanan, tapi nggak pernah praktek. Ada duitnya nggak Bapak Ibu? Nggak ada duitnya. Anda cuma belajar, 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 tapi tidak pernah praktek, nyembuhin pasien. Sebagai seorang dokter, duitnya dari mana? Saya malah ketawa ya, lihat banyak orang yang hanya rutin hadir Zoom, seminar, dia pikir ini bisa sukses. Ya, rajin pasang status, ya kalau masih ikut Zoom, masih oke lah. Ada member-member yang rajin pasang status, nggak pernah ikut Zoom. Nah, ini saya heran nih. Rajin pasang status artinya rajin sharing kan? Tapi nggak pernah ikut Zoom pelatihan. Ini ilmunya dari mana? Dia seperti cuman pedagang kelontong, penjual barang kelontong. Ya, cuman mengasongkan barang-barang dia, tapi dia tidak punya ilmu. Itu adalah orang-orang yang rajin pasang status, tidak pernah ikut Zoom. Wah, itu serem sekali ya, yang orang seperti itu. Nah, yang kedua, ini orang rajin Zoom, rajin pasang status, tapi tidak pernah bikin home party. Ini juga saya khawatir orang-orang yang seperti ini. Ya, punya banyak ilmu, tapi nggak pernah dipraktekkan. Itu nggak akan berhasil. Anda harus buat budaya home party ini di dalam diri Anda, ya, sampai kalau dalam 1 bulan, misalkan lah, Anda mulai sebulan sekali home party, nggak masalah. Yang penting Anda harus memulai, ya. Dalam sebulan Anda tidak buat home party, hidup Anda nggak sempurna. Anda harus buat sampai Anda berasa seperti itu. Kok kayaknya bulan November kemarin ada yang missing ya? Oh iya, home party saya nggak buat. Nah, kalau Anda sudah seperti ini, berarti Anda sudah masuk di dalam budaya home party. Lalu ingat, frekuensinya makin Anda seringkan dari sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai seminggu 5 kali. Aduh Pak Mike, masa seminggu 5 kali? Nggak kebanyakan. Ya saya bilang, kalau Anda kerja seminggu berapa hari? Apa cuma sehari? Itu sehari namanya part-time. Apa cuma seminggu 2 kali? Itu masih part-time. Tapi kalau Anda mau punya penghasilan seorang full-time, Anda kerja seminggu 5 hari. Betul nggak? Home party ini adalah kerjanya Anda dan saya. Sebagai seorang atomian. Ini adalah praktek kita setelah kita belajar lewat Zoom dan seminar. Kalau kita mau punya penghasilan sebagai seorang full-timer di Atomi, ya, walaupun Anda kerjanya part-time, misalkan ada seperti saya dulu ya, masih kerja full-time, lalu jalankan Atomi secara part-time. Tapi saya nggak mau hasil saya sebagai part-time. Saya mau hasil saya sebagai full-time di Atomi. Berarti saya harus jalankan 5 hari. Paham ya? Jadi kalau Anda mau punya penghasilan full-timer, Anda harus usahakan home party Anda setiap hari seperti orang bekerja. Itu yang namanya budaya home party. Jadi sudah pasti kalau Anda yang masih home party sebulan sekali, penghasilan Anda pasti kecil. Jadi jangan salahin Atominya. Atomi bisnisnya uangnya kecil. Atomi uangnya lambat. Tanya ke diri Anda. Apakah budaya home party sudah ada di diri Anda? Tim Anda? Kalau belum, sudah pasti uang Anda akan lambat. Jadi yang salah bukan Atominya. Yang salah adalah cara kerja Anda. Karena Anda tidak mengerjakan Atomi seperti full-timer. Orang yang bekerja full-time 5 hari seminggu. Ya, Anda mau cuman one-on-one pun nggak masalah. Kan tadi saya sudah jelaskan. Home party tidak selalu dengan grup. Rame-rame seperti ini ya. 30 orang, 20 orang. 1 orang pun Anda sudah home party. Namanya sudah home party ya. Bikin party di rumah Anda. Bikin party di rumah dia. One-on-one. Jadi Anda harus bikin schedule. Senin saya ada table talk dengan tim ini.
Selasa saya ada one-on-one dengan si Indri. Rabu saya ada grup dengan si tim Bu Heni. Ya. Lalu Kamis saya ada table talk lagi. Buat jadwal seperti itu. Karena ini adalah bisnis Anda. Anda mau sukses, Anda bekerja. Buat schedule untuk tim Anda supaya ada budaya ke dalam tim Anda. Sampai tim Anda berasa, kok si Pamek nggak bikinin schedule table talk ya? Padahal ini udah jadwalnya nih. Nah, itu sudah terjadi di dalam tim Anda. Dan Anda pastikan, saya pastikan, mulai terjadi yang namanya penghasilan pasif di dalam jaringan Anda. Karena budaya home party sudah masuk ke dalam tim Anda. Ya. Lalu yang keempat, budaya sharing. Nah, sharing ini kan bisa lewat WhatsApp, Telegram, YouTube, channel Atomi, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Kita sharing bukan cuma lewat mulut seperti ini ya. Kayak saya di Kanada, waktu saya sharing ke yang di Indonesia, saya nggak bisa terbang ke sana gitu ya. Saya harus gunakan sosial media, aplikasi. Siapa yang nggak pakai WhatsApp? Saya rasa tukang sayur pun pakai WhatsApp. Ya, nggak ada yang udah nggak pakai WhatsApp, Bapak Ibu. Jadi gunakan aplikasi media sosial ini untuk membesarkan bisnis Anda, untuk menjadikan budaya sharing melalui aplikasi ini terjadi dalam diri Anda dan tim Anda. Ya, apalagi YouTube, Bapak Ibu. Siapa yang nggak pernah nonton YouTube? Kenapa YouTube Anda nggak digunakan untuk sharing? Kenapa YouTube Anda hanya sebagai terminal mengkonsumsi kontennya orang? Iya dong, kalau Anda nonton video orang, orang itu dapat duit loh. View-nya Anda kan menghasilkan uang untuk dia. Ya, saya nggak bilang Anda buat channel untuk menghasilkan uang, bukan. Jadikan ini untuk sharing, misalkan Anda mereview produk. Ya, Anda sedang mereview produk, misalkan Absolute Skincare, ya Anda bikinlah konten. Ya, sharing. Lalu setelah itu orang nonton bisa tertarik kan, oh mau dong belinya di mana gitu ya. Lalu Anda bisa bantu dia jadikan member, buatkan member ID, suruh dia belanja ke Atomi sendiri. Channel Atomi, apalagi ini Bapak Ibu, bagi Anda yang tidak tahu channel Atomi ya, Anda sudah kehilangan 90% ilmunya Atomi. Siapa ya di sini yang nggak tahu channel Atomi? Jujur, Anda 90% sudah hilang ilmunya dari Atomi. Anda harus masuk ke dalam budaya, sering-sering masuk ke dalam channel Atomi ini. Apa yang ada di channel Atomi? Waduh, segala-galanya Bapak Ibu. Rekaman seminar ada di sana. Ya, recordingnya leader-leader di Success Academy, Imperial Master ada di sana. PowerPoint untuk presentasi, ya, misalkan Anda mau presentasi vitamin C, tinggal download dari sana. Video-video Chairman Pak Han Gil, video-video Imperial Master, leader-leader ada di sana. Sampai video saya ada di sana. Ya, waktu saya ngomong di Indonesia. Apalagi poster. Ya, Anda mau cetak poster untuk di rumah Anda atau di pusat pelatihan Anda, ada di sana. Semua informasi Atomi ada di sana. Kalau Anda nggak gunakan channel Atomi, bisnis Anda sudah hilang 90% ilmunya, Bapak Ibu. Jadi Anda harus gunakan channel Atomi ini. Masuk untuk budaya sharing di dalam tim Anda. Ya, Facebook. Facebook adalah platform sosial media terbesar di dunia saat ini. Membernya sudah miliaran, Bapak Ibu. Ya, miliaran. Jadi untuk sharing itu paling mudah menurut saya di Facebook. Anda pasang status, posting, dan lain sebagainya di Facebook, orang baca, Bapak Ibu. Orang postingan Anda kalau tidak di-like, bukan artinya orang nggak baca. Banyak orang berpikir, oh posting saya nggak ada yang like, Pak Mike. Nggak ada yang baca. Siapa bilang? Siapa bilang? Like itu bukan artinya dibaca. Dia nggak klik aja gitu ya, tapi dia tetap baca, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak percaya, Anda pasang story di Facebook. Ya, lihat berapa orang yang view.
Nah, itu kurang lebih yang lihat postingan Anda. Yang view ada 100, berarti kalau Anda posting, 100 orang lihat. Gunakan itu. Misalkan Anda foto lagi di masker. Posting. Gratis kan di Facebook? Lakukan ini sebagai budaya Anda, sharing. Promosikan. Bukan berjualan. Nah, banyak orang yang salah ya. Mereka pasang harga, hubungi saya. Nah, itu udah berjualan. Nah, itu berjualan bisa melanggar kode etik. Siap-siap aja, ID Anda akan diterminasi oleh Atomy. Mau pakai Korea, silakan hubungin saya. Nah, itu berjualan Bapak Ibu ya. Yang boleh adalah Anda hanya sharing informasi. Tidak ada harga. Kalau Anda mau cek harga, silakan klik website Atomy Indonesia. Resmi. Nah, suruh mereka cek sendiri. Tidak boleh selling. Ya, Anda dilarang keras selling, berjualan melalui platform online tersebut. Ya, atau Instagram ya. Anda boleh sharing review ya, sharing tentang pengalaman pribadi Anda, testimoni, pengalaman produk, terserah. Jangan sampai Anda jualan. Silakan hubungin saya bila ingin membeli, harganya adalah segini. Wah, itu sudah berjualan. Siap-siap ID Anda diterminasi ya. Jadi budaya sharing ini harus dilakukan secara rutin, secara konsisten ya, sampai menciptakan budaya di dalam tim Anda. Nah, yang terakhir, budaya kelima. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Anda sudah lakukan ini 1 dan 2 pembelajaran untuk diri. 3 dan 4 Anda sedang melakukan action di lapangan. Tapi yang nomor 5 Bapak Ibu. Namanya budaya apa? Budaya auto consumer ya. Saya jelaskan dulu perbedaan antara member, consumer, auto consumer. Member adalah orang join ke jaringan Anda tapi nggak ngapa-ngapain. PV masih 0. Belum belanja ya. Artinya dia tidak melakukan apa-apa di Atomy. Jadi consumer pun belum. Nah, ini adalah member. Anda nggak perlu bangga dulu. Anda mau punya 1.000 member, 10.000 member, tapi semua PV-nya 0. Artinya semua seperti kuburan. Akhirnya dalam 6 bulan tahun depan ya, mulai 2014, 6 bulan nggak belanja, ID-ID tersebut akan mati. Banyak kuburan-kuburan di jaringan Anda. Itu member. Yang kedua adalah consumer. Consumer ini adalah orang yang tadi member, sudah belanja, tapi Anda bantuin. Pak Mike, tolong orderin sampo. Tolong orderin vitamin C. Nah, dia nggak mau belanja sendiri. Dia minta bantuan saya untuk belanja. Itu consumer. Yang terakhir yang tadi saya mau jelaskan adalah auto consumer. Ini adalah consumer ya yang sudah rutin pakai produk Atomy dan sekarang dia sudah bisa belanja sendiri. Secara otomatis dia belanja. Dia sudah nggak hubungin saya lagi. Pak Mike order vitamin C dan lain sebagainya. Dia tiba-tiba order vitamin C. Tiba-tiba dia order Hemohim. Ya, saya kasih tahu, jangan sebisa mungkin ya, jangan belanjakan member Anda. Jangan biar dia masuk ke website Atomy belanja sendiri. Kenapa? Karena kalau mereka hanya nitip sampo, belinya cuma sampo. Betul ya? Pak Mike tolong beliin odol. Ya belinya cuma odol. Tapi kalau dia masuk ke website Atomy ya, Atomy Shopping Mall yang ini ya, Anda bisa pakai aplikasi, Anda ajarin dia download aplikasinya namanya Atomy Mobile, login dengan ID-nya dan kata sandinya dia, setelah dia masuk shopping mall, dia lihat tadinya cuma mau beli odol. Ternyata ada sikat gigi, ada sabun mandi, ya, ada pembersih muka. Banyak ya. Kok si Pak Mac bilangnya cuma odol? Ternyata di Atomy banyak loh. Ada hair tonic, ya. Dia masuk lagi ke suplemen. Ada vitamin C, spirulina. Hemohim. Saya pernah lihat ini boxnya. Kok Pak Mac ini nggak pernah ceritain saya? Karena Anda belanjain dia terus. Tapi waktu Anda rekomendasi dia untuk belanja sendiri jadi auto consumer, dia lihat produk begitu banyak, di Indonesia ada 120-an, mata dia mulai merah. Wah, mulai gatel nih ya. Kayak orang kalau ke supermarket,
Tadinya cuma mau beli telur. Matanya gatel. Lihat ada snack dia beli, ya, ada keripik dia beli, ada apa dia beli. Tahu-tahu ke register kasir belanjanya 2 kantong penuh. Betul nggak? Itu kan Anda kan? Kalau saya gitu loh Bapak Ibu, saya nggak pernah ke supermarket cuman istri saya suruh beli telur, saya beli telur, nggak mungkin. Minimal saya beli permen karet, beli chips ya, tahu-tahu 1 kantong atau 2 kantong. Istri saya ngomel-ngomel, suruh beli telur kok akhirnya beli macem-macem. Semua dibeliin. Nah, itu adalah auto consumer. Dia nggak mungkin cuma beli satu, Bapak Ibu. Akhirnya dia beli, udah 700.000 rupiah. Tanggung 300.000 lagi dapat free ongkir. Ya, akhirnya dia beli, belanjanya lebih banyak. Tadinya cuma mau beli sampo, sekarang beli odol, vitamin C, sampo, pencuci baju, dan lain sebagainya. Itu 120 produk di shopping mall Atomy Indonesia. Belum lagi Anda yang punya member di luar negeri. Nah, Anda pakai ATG Mall, Atomy Global. Yang Anda yang belum tahu ya, Anda tanya upline Anda. Apa sih ATG Mall? Ini kalau di Kanada ya, saya jelaskan dulu apa itu ATG Mall. ATG Mall ini adalah produk yang ada di Korea Selatan, kan ada 500 produk ya. Tapi kan kita nggak bisa semuanya order 500-nya ya, yang di Kanada. Kalau Anda di Indonesia, leader Anda bisa bantu PO Korea, itu tergantung mereka ya. Saya nggak mau bicara tentang PO Korea. Saya bicara tentang ATG Mall. Ini adalah aplikasi resmi Atomy Global. Seperti saya di Kanada, Kanada punya produk 200 lebih yang di ATG Mall. Atomy Shopping Mall Kanada itu cuma punya produk 120 yang di dalam shopping mall-nya Atomy Kanada ya. Ditambah ATG Mall yang ada 200 produk. Jadi kami member Kanada, saya bisa belanja produk 300 jenis. Karena ada ATG Mall ya. Jadi apa yang dijual di ATG Mall? Ya sama kayak yang di website Korea, tapi versi setengahnya, versi mininya gitu ya. Nggak semua bisa kita order. Ada beberapa ya dari 500, 200 orang Kanada bisa order. Saya nggak tahu di negara lain, Anda boleh cek ya. Lalu waktu saya order di ATG, ini aplikasi juga ya, atau ini website. Jadi kalau Anda masuk Atomy Shopping Mall ini, di pojok kanan atas, ya itu kan ada pilihan bahasa Indonesia, Inggris. Sebelahnya itu ada tulisan ATG. Nah, Anda klik. Nanti di situ Anda masuk ke dalam website Global Atomy. Nah, Anda pilih negara mana, misalkan Amerika, Singapura, ya, Malaysia, dan lain sebagainya. Anda boleh pilih. Indonesia belum ada, ya, tunggu aja. Belum ada. Tapi kalau udah ada, waduh, mantap gitu. Artinya Anda nggak hanya belanja cuma 120 produk, ditambah seperti yang di Kanada, tambah lagi 200 produk. Saya mau beli misalkan Quantum Energy Stick, ya, itu kan belum ada di Kanada. 2 hari udah nyampe di Kanada. 2-3 hari loh. Paling lama 3 hari, hari kerja. Udah sampai di Kanada. Padahal kalau saya order yang dari shopping mall Kanada, nyampenya 2 minggu. Itu lokal ya. 1-2 minggu baru nyampe di rumah. ATG Mall, 2-3 hari sudah sampai. Amazing ya. Dan harganya, harga lokal. Ya, ATG Mall ini harga lokal Korea. Kalau Atomy Shopping Mall ini sudah kena cukai, sudah kena bea, sudah kena pajak ya. Pajak Kanada aja 13% loh Bapak Ibu. Itu belum cukainya ya. Jadi kalau misalkan kayak Hemohim, di Kanada itu $130 satu box ya. Kalau yang 4 box $500, hitung dah. Yang satu box itu kan $130 masih plus 13%. Jadi sekitar hampir $150. Kalau dirupiahkan ya, 1,6 juta. Kurang lebih ya, misalkan ya, saya hitung secara akurat. Misalkan 130 kena tax, jadi $146,9 kali kurs. Nah, satu box itu 1.689.000. Yang di Kanada ya. Anda beli di Indonesia hanya 1,39 kan? Orang Kanada beli 1,69.
beda 300.000 karena pajaknya Bapak Ibu. Ya, padahal kalau Anda pergi ke website Korea, Hemohim kan dijual berapa? Anda tahu Hemohim dijual berapa di Korea? Coba cek. Ya, saya cek ya. Bentar, saya lihat. Berapa sih Hemohim dijual di Korea? Kalau di Kanada 1,69 juta ya. Setelah pajak, setelah cukai. Nah, kalau di Korea itu dijual harganya 88.000 Korean won. Korean won kalau ke Indonesia berapa nih? 88.000. Hanya 1.037.000. 1.037.000. 1037. Jauh kan bedanya? Kanada loh. 1,69 juta. Orang Korea bayar 1.037.000. Beda berapa tuh? 600.000 lebih loh. Orang Indonesia bedanya 300 ribuan kan? Kenapa beda? Karena orang Indonesia bayar cukai. Ya, Anda kan kalau ada produk import masuk ada cukainya. Makanya dari yang 1.037.000 jadi 1,39 juta. Nah, ini cukainya. Ya. Orang Kanada lebih gila lagi, cukainya sampai 600 ribuan. Nah, karena pajaknya 13%. Padahal komisinya sama. Kita beli produk lebih mahal ya. Jadi yang di ETG Mall ini semua produk harganya harga lokal. Harga Korea. Jadi murah Bapak Ibu. Memang kena ongkir ya. Ongkirnya ya sekitar 40-an dolar. Kadang kalau yang berat bisa sampai 60-80 dolar. Tetap harganya lebih murah. Karena harga bahan pokok, harga pokok dasarnya harga lokal di Korea. Nah, ini sebagai salah satu sarana Anda, bisnis Anda ya, selain Atomy Shopping Mall, ini bisa Anda promosikan ke member-member global Anda. Anda punya member di Singapura, Filipina, suruh belanja di ETG Mall. Produk mereka misalkan di Filipina hanya 100 produk. Lewat ETG Mall jadi bisa 300 produk. Ya, auto consumer. Nah, yang saya mau bicara ini yang terakhir. Azamall, Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Presentasi saya kan kemarin saya bilang Azamall produknya 10.000 kan? Tahu yang sebenarnya berapa? Berapa jenis? 30.000 lebih Azamall. Apa yang bisa Anda beli di sana? Samsung, LG, iPhone, Gucci, apalagi Prada, Louis Vuitton yang branded ya. Beli di sana di Azamall dapat PV, dapat poin. KFC, Kentucky Fried Chicken, McDonald, beli daging, beli sayur, beli celana, beli Lacoste, merek baju branded, ada semua di sana Bapak. 30.000 jenis. Dan hari ini, tanggal 7 Desember, Global Azamall buka. Saya dengarnya aja udah merinding. global.atomyaza.com. Nah, Anda cek di sana. Apa yang dijual? Baju, ban pinggang, apalagi tuh, mesin air ya. Semua yang biasa Anda beli di mall, yang merek branded, dijual di Azamall tersebut, Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau Anda punya konsumer yang banyak pakai Azamall? PV masuk. Auto consumer loh. Konsumer saya misalkan di Kanada dan Amerika belanja ya lewat Global Aza. Masuk PV. Saya tidur PV ini masuk. Ingat, Atomy adalah bisnis global, bukan bisnis di Indonesia. Bisnis global di 57 negara atau 27 region. Ya, 57 negara Bapak Ibu. Anda tidur, orang di belahan dunia lain belanja, PV masuk, uang masuk. Bangun-bangun ada uang masuk. Mau cari bisnis di mana lagi seperti ini, Bapak? Tanpa modal. Tanpa perlu jualan seperti kelontong. Yang perlu Anda jual ke diri sendiri, produk-produk Atomy. Tanpa perlu stok barang. Tanpa ada biaya maintenance setiap bulan. Tanpa resiko. Resiko apa? Anda nyetok? Kalau Anda nyetok ya rugi sendiri.
ya bodoh sendiri. Chairman Park nggak ajarkan kita suruh nyetok. Yang dia ajarkan suruh buka mulut. Ini loh modal kita. Kita nggak pakai modal uang. Modal kita cuma mulut. Modal kita cuma air. Aus, minum, ngomong lagi. Aus, minum, ngomong lagi. Itu cuma modal kita. Ya, lalu terapkan budaya ini semua. Ya, Zoom, seminar, ini adalah pembelajaran diri. Lalu budaya yang ketiga, 4, 5 ini adalah action di lapangan. Ya, home party 5 kali seminggu. Kalau bisa setiap hari, kalau mau cepat. Budaya sharing lewat platform media sosial. Sharing, promosikan, bukan jualan. Bukan selling, ya. Sharing, bercerita, suruh dia belanja ke Atomy sendiri. Menyambungkan konsumer ke Atomy. Ya, bukan Anda yang berjualan, Atomy yang berjualan. Sambungin aja mereka ke sana. Lalu budaya auto consumer, yaitu mereka yang bisa belanja sendiri dan bisa registrasi new member sendiri. Itu namanya auto consumer. Kalau Anda sudah membangun budaya ini di dalam diri Anda, pasti Anda bisa mulai duplikasikan ke dalam tim Anda. Jadi budaya ini harus terjadi tidak hanya di diri Anda dengan upline Anda, tapi dari diri Anda ke tim Anda. Ya, Anda kalau di tim saya, sehari nggak Zoom kayaknya nggak enak kan? Sebulan sekali nggak seminar kayaknya nggak enak kan? Apalagi home party, kalau saya di Indonesia, kayaknya kalau nggak home party di minggu tersebut dengan Pak Mike, kayaknya ada yang kurang kan? Nah, Anda sudah masuk dalam budaya tim saya. Budaya sharing, ya. Anda bisa ambil dari grup sana, misalkan Telegram, WhatsApp, Anda sharing, posting dari YouTube channel saya, Mike Sujadi ataupun Atomy International, sudah banyak Anda bisa ambil sharing dari sana. Channel Atomy apalagi, ya, semua lengkap di sana. Facebooknya saya, Instagram, terserah, ambil saja, sharingkan, ya. Kalau Anda nggak sharing, kayaknya nggak enak kan? Nah, berarti Anda sudah masuk dalam budaya tim saya. Apalagi kalau Anda member saya langsung, Anda sudah pasti auto consumer. Anda pasti belanja sendiri. Saya nggak pernah belanjain orang lagi. Awal-awal ya, saya masih membangun consumer. Lalu setelah saya buat mereka jadi auto consumer, sudah nggak ada yang repotin saya, Bapak Ibu. Mereka sudah belanja sendiri. Saya tinggal lihat hasilnya saja. Hasil kerja keras saya di awal. Ya, Atomy sudah ada Azamall, Atomy Global, ETG Mall, Atomy Shopping Mall. Gunakan ini. Gunakan ini. Jangan cuma Atomy Shopping Mall aja. Global dan Azamall. Anda bisa bangun budaya 5 ini ke diri Anda, duplikasikan ke dalam tim Anda, dijamin Anda bisa mencapai Imperial Master penghasilan 1 miliar sebulan. 구독, 좋아요 눌러주세요.